Halo semuanya, kami dari kelompok 4 di sini kami ingin mempresentasikan salah satu tugas dari pengujian dan penjaminan kualitas perangkat lunak, yaitu materi 7 software testing principle dan P-model. Lanjut. Di sini ada anggota kelompoknya terdiri dari saya sendiri Alisa Armelia, terus ada Sheila Sabina, Zahra Nabila, dan Muhammad Azwin Hakim. Lanjut. Pendahuluan. Nah, untuk perkembangan teknologi informasi membuat perangkat lunak menjadi lebih penting dalam berbagai aktivitas manusia untuk memastikan perangkat lunak berjalan dengan baik dan memenuhi kebutuhan dari pengguna. Diperlukan proses software testing yang terstruktur dan sistematis. Salah satu pedoman dalam pengujian perangkat lunak ini ada 7 software testing principle yang memberikan dasar pemahaman mengenai bagaimana proses testing dilakukan secara efektif. Selain itu, proses pengembangan perangkat lunak juga dapat menggunakan V-model yang menghubungkan setiap tahap pengembangan dengan tahap pengujian. Dengan memahami konsep pengujian dan penerapan dari V-model, maka kualitas perangkat lunak dapat ditingkatkan dan kesalahan dapat ditemukan lebih awal. Oke, kita masuk ke bagian pertama dari prinsipal, yaitu ada testing show the presence of defect, not their absence. Jadi yang pertama, testing show the presence of defects itu punya tujuan utama untuk menemukan kesalahan atau defect dalam suatu sistem dan bukan membuktikan bahwa perangkat lunak sepenuhnya bebas dari kesalahan. Selanjutnya, menurut dalam buku Myers, itu pengujian yang efektif itu adalah pengujian yang mampu menemukan kesalahan yang sebelumnya belum pernah didapatkan atau belum pernah diketahui gitu. Selanjutnya itu ada proses testing itu menunjukkan keberadaan kesalahan tetapi tidak menjamin bahwa sistem sepenuhnya bebas dari defect. Next. Kemudian praktik software testing itu punya hubungan yang signifikan dengan kualitas perangkat lunak karena pengujian itu ngebantu ngidentifikasi kesalahan dari awal proses pengembangan. Kemudian yang dilakukan secara sistem pengujian dilakukan secara sistematis itu meningkatkan reliability, maintainability, kemudian kualitas perangkat dan menjamin kualitas perangkat lunak secara keseluruhan. Kemudian testing adalah merupakan bagian penting dari SDLC karena membantu memastikan sistem berfungsi sesuai dengan kebutuhan pengguna. Next. Kemudian sini ada contoh implementasi yang pernah saya lakukan itu ketika di semester 4 yaitu mengerjakan proyek UAS dari RPL atau mata kuliah rekayasa perangkat lunak dan ketika melakukan testing pada fitur autentikasi pengguna dan manajemen data itu adanya kesalahan pada validasi input gitu yang nggak sesuai sama database. Kemudian setelah diidentifikasi dan diperbaiki uh, itu tadi ditemukan kesalahan dan setelah diperbaiki maka kualitas perangkat lunaknya menjadi lebih baik. Oke, selanjutnya ini exhaustive testing is impossible. Jadi prinsip ini itu menyatakan kalau nggak mungkin melakukan pengujian pada seluruh kombinasi input, kondisi, dan jalur logika pada sistem yang kompleks. Kayak contohnya misalnya ada form yang punya 10 input yang masing-masing ada 3 kemungkinan karakter yang dapat menghasilkan miliaran kombinasi pengujian. Maka dari itu pengujian harus dilakukan berdasarkan resiko assessment dan prioritas agar cakupan testing tetap optimal dalam batasan waktu dan biaya. Dan karena exhaustive testing ini nggak mungkin dilakukan, maka pengujian biasanya menggunakan 3 pendekatan. Yang pertama itu risk-based testing, yang kedua itu pemilihan test case yang representatif, dan yang ketiga itu prioritas pada fitur yang paling kritis. Dan pendekatan ini membantu tim pengembang mengoptimalkan waktu, biaya, dan sumber daya tanpa harus menguji seluruh kemungkinan kombinasi sistem. Contoh penerapan ini saat mengerjain tugas machine learning. Jadi nggak mungkin kan kita nguji model dengan seluruh kombinasi data, gambar, atau teks yang ada. Sebagai solusinya digunakan pendekatan strategis dengan membagi dataset itu menjadi training, kemudian melakukan validation dan test set, terus menggunakan teknik key-fold cross-validation. Dan metode ini paling memungkinkan evaluasi performa model itu secara objektif tanpa harus menguji seluruh populasi data yang nggak mungkin dicapai. Di sini aku jelas. Oke, di sini ada early testing save time and money, di mana testing save money ini adalah konsep dasar dalam pengujian perangkat lunak untuk mengetahui apakah ada cacat atau defect yang perlu dihapus lebih awal pada proses pengembangan karena bisa menyebabkan kecacatan turunan pada step-step selanjutnya. Nah, biaya pengecekan kualitas produk akan berkurang karena lebih sedikit kegagalan yang terjadi pada tahap akhir. Nah, dalam software development life cycle SDLC sesuai dengan salah satu buku yang bukan buku kayak semacam pengujian yaitu ASTQB. Untuk menemukan cacat sejak awal, itu pengujiannya dilakukan secara statis dengan salah dan pengujian dinamis harus dimulai sesegera mungkin. Nah, pengujian dinamis dan statis harus ditentukan dan dimulai sejak awal yaitu development life cycle. Nah, istilah shift left merujuk pada pengujian dan pengujian dini mengungkap kesalahan pada tahap awal proses pengembangan. Nah, jadi maksudnya itu perangkat lunak di sini pada early testing save time and money itu membantu menghindari atau setidaknya mengurangi biaya perbaikan kesalahan yang semakin mahal jika ditemukan di akhir development life cycle. Lanjut.
Di sini terdapat beberapa manfaat utama dari early testing save time and money, yaitu pertama ada defect identification and resolution, yang dimana menemukan bug lebih awal sebelum berdampak ke sistem yang lebih kompleks. Nah, terus ada saving, di mana biaya perbaikan lebih murah jika kesalahan ditemukan pada tahap awal. Terus ada improve software design, membantu developer untuk menghasilkan desain sistem yang lebih baik. Terus ada faster time to market, di mana proses pengembangan lebih lancar sehingga produk dapat dirilis lebih cepat juga. Terus ada enhance customer satisfaction, di mana sistem lebih stabil meningkatkan kepuasan pengguna. Lanjut. Di sini ada case study atau implementasi dari early testing save time and money yang pernah saya lakukan, di mana contohnya itu saat saya semester 5 ada tugas dari MPTI, di mana dalam tugas ini bikin proyek aplikasi web absensi berbasis geofencing, di mana dalam proyek tersebut saya berperan sebagai analis dan juga tester yang melakukan pengujian pada tahap awal pengembangan. Nah, di mana saat melakukan testing tahap pertama pada fitur login dan juga absensi ditemukan beberapa bug dan menyebabkan fitur tidak berjalan dengan baik. Nah, karena hal itu saya sudah melakukan testing lebih awal, maka bug tersebut dapat diperbaiki sebelum proses pengembangan berlanjut, sehingga membantu menghemat waktu dan tenaga maupun biaya development. Ini adalah salah satu implementasinya. Baik, selanjutnya ini masuk ke defect cluster together, di mana defect clusternya adalah prinsip yang menyatakan kalau sebagian besar bug dalam perangkat lunak biasanya terkonsentrasi pada bagian tertentu dari sistem, bukan tersebar secara merata. Karena fenomena ini selaras dengan prinsip Pareto 80/20, yang menunjukkan kalau sekitar 80% masalah sistem itu sering berasal dari 20% modul atau komponen pada kode. Nah, kepadatan defek pada area tertentu itu biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama itu ada kompleksitas logika modul yang tinggi, kemudian yang kedua dependensi antar modul yang rumit, dan yang ketiga itu perubahan kode yang dilakukan secara terburu-buru. Dengan memanfaatkan software defect prediction atau SDP berbasis data historis, tim pengembang dapat mengidentifikasi area yang berpotensi memiliki banyak bug sejak awal. Nah, pemahaman terhadap defect cluster ini juga membantu tim pengujian buat bekerja lebih efisien, yang dimana pengujian itu dapat difokuskan pada modul yang paling beresiko, kemudian sumber daya testing dapat dialokasikan lebih efektif, dan waktu pengujian juga tidak terbuang pada bagian sistem yang relatif stabil. Pendekatan ini memungkinkan proses testing itu menjadi lebih strategis dan lebih efisien. Contoh penerapannya saat ngerjain tugas business intelligence buat ngerancang data warehouse di PT XYZ. Pada tahap awal pengujian itu ditemukan ada sekitar 85% anomali data yang terjadi pada modul ETL atau Extract Transform Download, dan masalah utama yang muncul pada proses transformasi satuan berat tambang dari vendor yang berbeda. Karena defek terkontraktasi pada bagian tersebut, pengujian kemudian difokuskan pada validasi skema data dan constraint di modul ETL. Sementara modul reporting yang lebih sederhana itu tidak memerlukan pengujian yang sama intensifnya. Selanjutnya ada Beware the Pesticide Paradox, di mana prinsip ini menyatakan bahwa pengujian perangkat lunak itu dilakukan secara berulang dan dengan tes case yang sama, maka kemampuan pengujian untuk menemukan bug baru itu maka akan menurun. Kemudian hal tersebut terjadi karena sistem itu sudah terbiasa dengan pola pengujian yang sama, jadi defect baru tidak terdeteksi. Jadi oleh karena itu tes case itu perlu diperbarui dan ditambah secara berkala agar dapat menemukan kesalahan yang sebelumnya tidak teridentifikasi. Next. Untuk menghindari pestis paradok ini, seorang tester itu perlu menambahkan test case yang baru secara berkala, kemudian mengubah atau memperluas skenario pengujian dan mencoba berbagai kemungkinan input dan kondisi sistem. Kemudian, pendekatan ini membantu meningkatkan efektivitas pengujian serta memastikan kualitas perangkat lunak tetap terjaga. Selanjutnya ada contoh implementasi yang saya lakukan itu ketika proyek mata kuliah penerimaan proyek teknologi informasi atau MPTI, dan pada tahap testing itu saya melakukan kesalahan, yaitu saya melakukan 5 kali pengujian, dan pada 3 pengujian tahap awal itu menggunakan skenario dengan test case yang sama secara beruntut. Kemudian setelah melakukan evaluasi bersama tim juga maka ditambahkan test case baru yang untuk memperluas cakupan pengujiannya, dan hasilnya terdapat beberapa bug yang sebelumnya memang tidak terdeteksi, akhirnya dapat ditemukan setelah menambah skenario pengujian yang baru. Oke, selanjutnya ada testing is context dependent, di mana menyatakan bahwa strategi pengujian perangkat lunak harus disesuaikan dengan konteks sistem yang dikembangkan. Hal ini mencakup beberapa faktor seperti karakteristik aplikasi, lingkungan eksekusi sistem, dan tingkat risiko operasional. Karena itu, tidak ada satu pendekatan testing yang cocok untuk semua jenis perangkat lunak. Efektivitas pengujian sangat dipengaruhi oleh pemahaman terhadap domain aplikasi dan teknologi yang digunakan, di mana skenario pengujian harus disesuaikan dengan bahasa pemrograman dan arsitektur sistem. Perkembangan teknologi seperti large language models juga menuntut pendekatan pengujian yang lebih kontekstual. Tujuannya adalah untuk meminimalkan kesalahan interpretasi logika sistem serta meningkatkan kualitas evaluasi perangkat lunak. Dalam ekosistem perangkat lunak modern, testing tidak hanya berfokus pada menemukan kesalahan teknis. Kemudian juga bertujuan untuk mengevaluasi risiko operasional sistem, menilai kinerja sistem terhadap kebutuhan pengguna, dan memastikan sistem dapat berfungsi secara stabil dalam berbagai kondisi.
Pendekatan ini membantu memastikan perangkat lunak relevan dengan konteks penggunaannya. Misalnya ada pada proyek prediksi permintaan bike sharing yang saya lakukan, prinsip ini diterapkan dengan menyesuaikan strategi pengujian terhadap sistem berbasis machine learning. Fokus pengujian tidak pada antarmukanya, tetapi pada kualitas data dan performa modelnya. Pengujian dilakukan menggunakan residual analysis dan cross validation. Pendekatan ini memastikan model regresi dapat menghasilkan prediksi yang stabil pada berbagai kondisi variabel di lingkungan, sehingga strategi testing benar-benar disesuaikan dengan konteks sistem. Kita masuk ke materi absence of error is fallacy adalah suatu kejadian atau kekeliruan jika mengharapkan bahwa verifikasi perangkat lunak saja yang dilakukan dapat menjamin keberhasilan suatu sistem. Pentingnya menguji semua kebutuhan dari produk yang telah dibuat secara menyeluruh dan memperbaiki semua kecacatan yang ditemukan, tetap menghasilkan sistem yang belum tentu memenuhi standar kebutuhan dan harapan pengguna terhadap suatu produk karena tidak membantu pencapaian tujuan bisnis dari pelanggan. Bahkan bisa menjadi lebih buruk lagi dibandingkan sistem lain yang serupa. Lanjut. Lalu pada absence of error is fallacy juga memastikan apakah sistem dapat digunakan sebagaimana mestinya dan memenuhi tujuan yang direncanakan, bukan menghasilkan suatu produk yang keliru dan tujuan dari si tujuan awalnya. Jadi prototyping dan keterlibatan pengguna sejak awal bagian penting dalam langkah pencegahan untuk menghindari masalah tersebut. Oleh karena itu penting ya adanya verification dan juga validation di bagian ini untuk dicek kembali. Lanjut. Prinsip ini menekankan bahwa tujuan testing bukan hanya sekedar menghilangkan kesalahan teknis atau si bug-nya, tapi juga memastikan sistem itu dapat berguna dan mudah digunakan sesuai kebutuhan penggunanya. Nah, di mana software ini yang bebas bug tadi kan belum tentu menjadi software yang memenuhi tujuan. Maka dari itu pentingnya untuk mengecek kembali karena absence of error is a fallacy ini tuh semacam ilusi gitu. Karena kadang kita menganggap bahwa suatu hal yang sudah kita kerjakan itu tidak salah, tapi ternyata ada kesalahan setelah dicek kembali. Lanjut. Nah, di sini ada salah satu contoh atau case study yang pernah saya lakukan, di mana saat proyek MPTI semester 5, itu ada membuat aplikasi web berabsensi dengan fitur geofencing. Nah, di mana tim ini awalnya berhasil nih memperbaiki bug atau fitur login dan juga absensinya. Nah, secara teknis itu udah benar gitu dan berjalan dengan baik. Tetapi saat diuji oleh pengguna di luar tim, yaitu waktu itu ada salah satu dosen yang menguji aplikasi yang dibuat, nah ternyata ada masalah di bagian informasi saat proses absensi karena masih ada beberapa kalimat yang membingungkan di fitur tersebut. Terus ada pengaturan jarak di fitur geofencing itu masih kurang tepat, jadi masih ada error. Nah, hal ini menunjukkan bahwa meskipun bug sudah diperbaiki sebelumnya, sistem belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan pengguna, mana ini menggambarkan si absence of error is fallacy. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian view model, mana tahap awalnya itu requirement design, yang merupakan tahap awal dalam software development lifecycle yang berfungsi sebagai fondasi utama pengembangan perangkat lunak. Pada tahap ini dilakukan identifikasi kebutuhan sistem secara sistematis, baik kebutuhan fungsional maupun non-fungsional, untuk menentukan kriteria keberhasilan proyek tersebut. Jadi kejelasan dalam mendefinisikan kebutuhan sistem sangat penting karena bisa mengurangi bias interpretasi antar stakeholder, membantu menerjemahkan tujuan bisnis menjadi spesifikasi teknis, dan mendukung estimasi waktu dan sumber daya proyek secara lebih akurat. Dalam praktik modern, proses ini juga dapat melibatkan kolaborasi antara analisis manusia dan sistem cerdas untuk meningkatkan konsistensi dokumentasi kebutuhan. Nah, pada proyek sistem informasi pengelolaan aset daerah di BPKPAD Kabupaten Balangan yang saya lakukan, fase requirement design digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan sistem pengelolaan aset daerah secara terpusat. Beberapa kebutuhan fungsional yang dirumuskan yaitu pencatatan data aset daerah, pembaruan informasi aset, dan pembuatan laporan inventaris aset secara periodik. Selain kebutuhan fungsional, sistem juga memiliki kebutuhan non-fungsional seperti keamanan data aset daerah, kemudahan akses bagi operator instansi, dan konsistensi penyimpanan data dalam basis data yang terintegrasi. Dokumentasi kebutuhan ini menjadi dasar dalam perancangan modul sistem dan skenario pengujian, sehingga sistem dapat mendukung pengelolaan aset daerah secara lebih efisien dan akuntabel. Selanjutnya ada sistem desain yang merupakan tahap lanjutan setelah fase requirement design, di mana kebutuhan sistem yang telah diidentifikasi diterjemahkan ke dalam arsitektur teknis. Tahap ini mencakup perancangan struktur sistem secara keseluruhan, hubungan antar modul, desain basis data, dan interaksi dengan sistem eksternal. Tujuannya adalah memastikan sistem dapat diimplementasikan secara terstruktur dan terintegrasi. Desain sistem yang baik harus mempertimbangkan beberapa aspek penting seperti keamanan sistem dan akuntabilitas data, integritas antar komponen perangkat lunak, dan kesesuaian dengan standar operasional sistem. Selain itu, penerapan arsitektur sistem yang adaptif dapat memungkinkan perangkat lunak untuk berkembang seiring perubahan kebutuhan pengguna dan lingkungan operasional.
Contoh penerapan sistem desain dilakukan saat saya merancang data warehouse sektor energi terbarukan pada semester 5, di mana saya mendesain integrasi data dari berbagai sumber energi seperti angin, surya, dan hidro ke dalam central repository. Lalu saya merancang interaksi modul ETL, Extract Transform Load, dengan tabel fakta dan dimensi untuk mendukung analisis data. Desain sistem ini kemudian menjadi acuan saat melakukan sistem testing untuk memastikan alur data dari sensor lapangan hingga dashboard manajerial berjalan dengan benar tanpa terjadi korupsi data. Baik, kita ke bagian arsitektur desain, di mana arsitektur desain ini bagian dari high level design atau HLD yang dalam pengembangan perangkat lunak itu berfokus pada perancangan struktur sistem secara menyeluruh, di mana di tahap ini juga kebutuhan sistem diterjemahkan menjadi arsitektur perangkat lunak yang menjelaskan bahwa komponen sistem itu saling membutuhkan. Lanjut. Nah, pada perancangan arsitektur ini mencakup beberapa hal, yaitu daftar modul si sistemnya dan setiap fungsi dari modul-modul tersebut. Terus hubungan antar muka atau si interface antar modul, dependensi antar komponen sistem, terus desain basis data dan diagram arsitektur, teknologi yang digunakan. Terus pemilihan arsitektur juga mempertimbangkan terhadap kelayakan teknis dan finansial sebelum proses selanjutnya itu dikembangkan lagi. Nah, pada tahap arsitektur desain ini dirancang desain integration testing juga di sini, yaitu pengujian untuk memastikan komunikasi antar modul sistemnya itu berjalan dengan benar. Nah, dalam V-model, tahap arsitektur desain membantu memahami berbagai interaksi antar modul dan sistem lainnya terjadi sehingga memudahkan proses integrasi dan pengujian pada tahap selanjutnya. Nah, ini terjadi implementasinya pada proyek MPTI semester 5, yaitu saya mengembangkan aplikasi web absensi dengan fitur geofencing, di mana ada tahap arsitektur desain dilakukan sebelum proses coding, di mana tim merancang modul utama seperti login, absensi, geofencing, profile, dan izin, serta menentukan framework backend database absensi dan integrasi layanan dari lokasinya. Terus, perancangan arsitektur ini membantu memastikan komunikasi antar modul dengan baik dan membuat proses pengembangan serta pengujian sistem itu menjadi lebih terstruktur. Lanjut. Di sini ada modul desain, di mana bagian ini adalah bagian dari fase low level design atau LLD, di mana sistem akan dipecah menjadi modul-modul kecil agar lebih mudah diimplementasikan pada tahap coding. Nah, pada tahap ini juga setiap modul itu menjelaskan secara rinci dan juga terstruktur sehingga programmer dapat langsung mengembangkan fungsi-fungsinya sesuai dengan modul-modul yang sudah dipecah tadi. Lanjut. Nah, dokumen dari LLD ini tuh mencakup logika fungsi modul, bentuk pseudocode, struktur tabel database beserta tipe dan ukuran datanya, data interface dan referensi API, terus daftar pesan kesalahan atau error handling, spesifikasi input dan output setiap modul, di mana rancangan di sini juga ada unit testing yang disusun pada tahap ini untuk menguji fungsi setiap modul. Lanjut. Pada tahap modul desain, dilakukan unit testing desain untuk memastikan modul bekerja dengan benar, di mana tujuan utama dari unit testing di sini mendeteksi kesalahan sejak tahap awal pengembangan, terus ada memastikan setiap modul itu kompatibel dengan modul lainnya, dan memastikan fungsi berjalan dengan baik sebelum tahap integrasi sistem. Pendekatan ini membantu meningkatkan kualitas perangkat lunak sejak tahap awal pengembangan. Lanjut. Uh, di sini implementasinya itu hampir sama dengan yang sebelum-sebelumnya, yaitu pada proyek MPTI saya di semester 5, di mana di sini itu menerapkan model desain setelah proses arsitektur desain itu sudah dilakukan, di mana beberapa modul itu dirancang kembali secara rinci, di mana modul login itu ada verifikasi email dan password, terus modul absensinya mencatat waktu masuk maupun pulang si karyawan, terus modul geofencingnya itu memvalidasi lokasi pengguna tuh berdasarkan radius tertentu dari wilayah pekerjaannya, di mana selain itu dirancang struktur database lagi atau tabel pengguna dan absensi serta alur input-output modul, lalu disusun kembali unit test untuk menguji fungsi setiap modul sebelum proses integrasi. Di sini kita udah masuk ke materi coding. Nah, coding merupakan tahap implementasi dari desain sistem ke dalam bentuk kode program. Nah, pada tahap ini modul-modul akan dirancang pada fase desain, mulai dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman yang sudah sesuai atau yang ditentukan dengan tim, dengan arsitektur sistemnya juga. Nah, proses coding ini dilakukan dengan mengikuti standar dan juga pedoman program agar kode mudah dipahami, di maintenance, dan juga dikembangkan. Lanjut. Ini sebelum dinyatakan selesai, kode harus melalui berbagai tahap peninjauan atau kode, yaitu kode review dan uji optimasi si kodenya. Nah, hal ini tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa performa dari kode sudah diperiksa dengan baik sebelum masuk ke tahap pembuatan versi final, yaitu final build, dan siap untuk diberikan ke pengguna atau klien yang membutuhkan jasa programmer tadi. Lanjut.
Di sini ada salah satu implementasi dari atau case study dari coding yang mana pada proyek MTTI semester 5 pengembangan aplikasi web absensi dengan fitur geofencing, tahap coding dilakukan adalah dari tahap lanjutan dari sistem desain dan modul desain selesai tadi. Di mana beberapa modul yang diimplementasikan itu ada modul login untuk verifikasi dan password pengguna, terus ada modul absensi, mencatat waktu masuk dan pulang, terus modul geofencing, memvalidasi lokasi pengguna berdasarkan radius tertentu, terus ada modul profile dan juga izin, mengelola data pengguna dan pengajuan izin di mana proses coding dilakukan secara bertahap sesuai pembagian modul, kemudian setiap modul itu diuji dan menggunakan unit testing untuk memastikan fungsi berjalan sesuai desain yang dirancang. Lanjut. Oke, selanjutnya ada unit testing. Jadi unit testing itu adalah pengujian unit terkecil dari suatu perangkat lunak. Eh, Pengujian ini tuh bertujuan untuk memastikan setiap komponen sistem bekerja sesuai dengan spesifikasi sebelum digabungkan dengan komponen lain. Kemudian dengan melakukan pengujian dari level paling bawah, kesalahan itu dapat ditemukan lebih awal sehingga proses perbaikan itu jadi lebih mudah dan biaya pengembangannya itu bisa dipres. Next. Jadi unit testing itu punya peran penting dalam meningkatkan kualitas perangkat lunak karena bisa mendeteksi kesalahan pada tahap awal pengembangan dan beberapa manfaatnya itu antara lain mendeteksi defect, kemudian membantu meningkatkan kualitas kode, memastikan perubahan kode tidak merusak fungsi yang sudah ada dan menjaga stabilitas sistem. Next. Oke, kemudian ada contoh implementasi yang pernah saya lakukan itu dan sedang berjalan saat ini adalah Project PKL yang masih dalam tahap pengembangan itu dengan melakukan pengujian pada fungsi di awal sistem terlebih dahulu seperti fitur login, kemudian dilakukan pada setiap fungsi secara tunggal. Jadi kesalahan kode itu dapat ditemukan lebih awal dan proses perbaikan itu menjadi lebih cepat dan efisien. Next. Selanjutnya ada integration testing yang merupakan pengujian yang memiliki tujuan untuk memastikan bahwa modul-modul yang telah diuji secara individual tadi itu dapat bekerja dengan baik dalam sebuah sistem. Dan pengujian ini tuh fokusnya pada interaksi antar modul dan pertukaran data antar komponen dalam sistem. Kemudian banyak kesalahan perangkat lunak itu muncul bukan dari modul individual, tetapi dari ketidaksesuaian saat modul-modul tersebut digabungkan atau diintegrasikan. Next. Kemudian integrasi testing ini dilakukan untuk mendeteksi sebuah kesalahan yang muncul akibat hubungan antara komponen dalam sistem perangkat lunak, terutama pada sistem yang rumit. Kemudian tujuan dari integrasi testing ini adalah pertama mendeteksi kesalahan pada interaksi antar modul, kemudian memastikan modul dapat terintegrasi dengan baik, dan menjamin pertukaran data antar komponen itu berjalan dengan benar. Dan pengujian ini tuh penting dilakukan karena untuk memastikan sistem dapat bekerja secara menyeluruh setelah seluruh bagian-bagian atau modul-modul tadi digabungkan. Next. Kemudian ada contoh implementasi adalah pada mata kuliah machine learning, yaitu waktu mengerjakan model prediksi menggunakan stress testing. Jadi pengujian itu dilakukan dengan memberikan seperti input ekstrim. Yang pertama, perangkat dengan spesifikasi yang tinggi dan perangkat dengan spesifikasi yang rendah. Dan hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem menghasilkan output yang konsisten dan prediksi yang logis, sehingga bisa disimpulkan bahwa pengujian menyeluruh itu penting untuk memastikan stabilitas dan keandalan sistem setelah modul-modul tersebut terintegrasi. Oke, baik. Selanjutnya ini adalah sistem testing. Jadi sistem testing ini tahap pengujian menyeluruh di mana seluruh unit dari komponen yang telah terintegrasi diuji sebagai satu sistem yang utuh untuk memastikan bahwa sistem telah memenuhi sistem specification yang ditentukan sejak awal. Dan pengujian ini umumnya menggunakan pendekatan black box testing karena fokusnya adalah mengevaluasi fungsi dan output sistem tanpa melihat struktur internal kode. Nah, sistem testing ini sangat penting karena mengevaluasi sistem dari sudut pandang pengguna atau pelanggan, bukan hanya dari sisi teknis pengembang. Banyak karakteristik sistem baru terlihat ketika semua komponen berinteraksi secara nyata. Ada beberapa aspek yang diuji pada tahap ini, yaitu kesesuaian sistem dengan spesifikasi fungsional, kemudian yang kedua performa dan stabilitas sistem, dan yang ketiga itu keamanan dan keandalan sistem. Pengujian ini jadi tahap penting untuk memastikan sistem siap sebelum masuk ke tahap acceptance testing. Nah, contoh implementasinya pada proyek sistem cuti pegawai yang pernah saya kerjakan, di mana semua modul kayak form pengajuan cuti, persetujuan admin, dan database terintegrasi itu dilakukan sistem testing dengan simulasi alur kerja end-to-end. Dengan pengujiannya fokus pada kelancaran proses pengajuan hingga persetujuan cuti, terus kemampuan sistem menangani akses bersamaan saat periode cuti bersama. Dan hal ini dilakukan untuk memastikan sistem tetap stabil dan memenuhi kriteria performa yang diharapkan. Kemudian yang terakhir itu adalah tahap acceptance testing atau pengujian validasi merupakan tahap pengujian final sebelum sistem diserahkan kepada pengguna atau klien. Nah, tahap ini pengujian nggak lagi fokus pada teknis kecil, tapi pada validasi apakah sistem udah memenuhi kebutuhan pengguna dan tujuan bisnis yang disepakati sejak awal proyek. Dan tahap ini jadi penentu apakah sistem layak diterima atau perlu perbaikan sebelum digunakan secara nyata. Nah, tahap ini bertujuan untuk memastikan sistem bekerja sesuai dengan perilaku yang diharapkan dan tidak menimbulkan masalah operasional buat pengguna. Dan ada beberapa hal yang jadi fokus di pengujian ini. Yang pertama itu validasi sistem berdasarkan user requirement. Yang kedua menentukan apakah sistem diterima atau ditolak pengguna. Dan yang terakhir itu penguji sistem pada lingkungan yang mendekati kondisi operasional sebenarnya.
Contoh implementasinya waktu mengembangkan layanan sistem virtual hydrolog, acceptance ini dilakukan dengan melibatkan pemilik UMKM hidroponik, which is itu adalah teman saya sendiri sebagai end user untuk mencoba sistemnya secara langsung, dan pengujian itu dilakukan menggunakan pendekatan black box testing dan fokus pada kemudahan pengguna, antarmuka, jurnal data, dan kemampuan sistem digunakan oleh pengguna tanpa latar belakang IT. Dan hasil pengujian ini menunjukkan kalau sistem dapat digunakan dengan baik oleh pengguna dan bisa memenuhi kebutuhan bisnis mereka. Baik, di sini sudah masuk ke tahap kesimpulan di mana pengujian perangkat lunak itu penting untuk memastikan kualitas, keandalan, bahkan kesesuaian sistem dengan kebutuhan pengguna. Tujuannya bukan hanya menemukan kesalahan, tetapi juga meningkatkan kualitas selama pengembangan, di mana 7 software testing principles membantu merancang pengujian yang terstruktur, berkelanjutan, dan efektif, sementara V-Model menghubungkan setiap tahap pengembangan dengan pengujian yang sesuai. Kombinasi keduanya ini memastikan perangkat lunak lebih stabil, efisien, dan sesuai kebutuhan pengguna karena pengujian sejak awal dan melibatkan pengguna untuk hasil yang lebih optimal. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.